Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG piloting dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Ahmad Sofyan dengan NIM 2400103921100020 pada Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini Jumat 6 September 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi tema 1, kebutuhan hidup manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya bersyukur dan kita berdoa supaya apa? Supaya pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, Gilbert, ya silahkan maju ke depan. Siap. Siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita belajar seperti biasa di jadwal Bapak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini tentu hari yang baik buat kalian. Kalian tentu dengan langkah datang ke sekolah ini dengan niat yang baik, tentu inilah harapan kedua orang tua kalian. Bapak ingin membahas di sini tentang hari ini, seminggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kebutuhan. Ya, tentu kalian banyak kebutuhan yang harus kalian penuhi. Tapi kesal juga ya kalau kepenuhan itu pemenuhan kebutuhan itu tidak terpenuhi, kadang kesal ya. Tapi apa daya, itulah kebutuhan. Tapi ingat, minggu yang lalu masih ingat kebutuhan itu apa? Ada yang mau jawab? Tidak apa-apa, silakan. Masih ingat? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Iya, jangan malu-malu ngomong ya. Itu, oke. Ini sekarang adalah pembahasan selanjutnya, kebutuhan hidup manusia. Karena kebutuhan manusia hidup adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi sebelumnya kita pernah membahas juga kebutuhan yang baik yang bagaimana. Jangan sampai kita memenuhi kebutuhan dengan cara yang tidak baik, itu tidak boleh. Oke. Sebelum kita bahas selanjutnya, kita absen dulu ya. Atau sebelum absen, tengok kanan kirinya ada sampah enggak? Ayo, coba ditengok kanan kirinya, nggak ada ya? Alhamdulillah ya, kelasnya bersih. Tolong dipertahankan kelasnya, karena kebersihan sebagian daripada iman. Oke. Ini cantik-cantik sih absen juga. Oke, di absen Ahmad Nasmi. Kemana? Ada? Sakit. Oke, sakit. Amanda. Adi, ada ya. Siapa Evita Sari? Sapia Nur Salsabila. Tiara Sofianti. Sakit. Yosofa Sitompul. Oke, itu saja. Ini banyak juga yang sakit ya. Yuk kita doakan. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya. Bagi kalian yang sehat, jaga kesehatannya, itu penting. Oke, yang ada urusan dipermudahkan urusannya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita membahas lebih lanjut tentang kebutuhan
Oh ya, tentang kebutuhan hidup manusia. Baik, kita mulai. Tapi sebelumnya, gitu ya. Ini karena siang kalian, Bapak ingin semangat dulu lah, tepuk semangat. Ya, 2 kali juga cukup. Masih ingat minggu yang lalu yang Bapak ajarkan ya? Oke semuanya. Yuk kita tepuk semangat aja. Tuh, tepuk semangat. 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 Nah, udah cukup ya. Nah, baik. Kita masuk ke materi. Mungkin ini nanti yang harus kalian pahami. Kita akan membahas tentang kebutuhan hidup manusia, di mana kalian harus menyimak apa yang Bapak berikan video, kalian harus melihatnya, menyimaknya, memahami. Nanti Bapak akan memberikan pembelajaran melalui LKPD ya, kelompok. Kita bagi kelompok sesuai minggu-minggu yang lalu, biasanya kita dibagi kelompok. Oke, baik. Nah, ini sedikit dari Bapak. Wajib ini buat kalian. Kalian harus bersyukur. Penting. Karena hidup bisa datang ke sini dengan itulah Tuhan yang memberikannya. Oke. Sebelum kita mulai, mohon berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk apa? Biar rasa nasionalisme kita itu hadir dalam jiwa kita. Baik ya, suaranya keluarkan. Dengan lagu tersebut kita tentu jiwa kita semuanya ditumpahkan untuk negara kita. Ya, kalian sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur kalian terlahir di Indonesia. Itu. Baik, masuk ke dalam materi kita. Tapi tadi SDT ya, ini mengaitkan pelajaran kemarin tentang kehidupan, kebutuhan hidup. Tadi sudah dibilangin, dikatakan bahwa kebutuhan itu beragam buat manusia. Masih ingat ya pelajaran yang lalu, kebutuhan kita itu beragam. Inilah bagaimana kita harus memahaminya dan menganalisis. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Disimak, dibaca. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Tentu catatan. Nanti kalian buka kembali sambil dibuka-buka buku ya yang tadi. Kalau dilihat apa yang Bapak berikan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kalian harus menganalisis nanti, ya. Apa sih manusia itu penting? Misalkan kebutuhan Bapak sepatu, tapi Bapak pengen sepatu. Menganalisis itu gimana? Sepatu Bapak masih ada, tapi ngapain Bapak beli lagi? Penting nggak? Ya nggak penting lah, masih ada sepatunya gitu. Itulah cara menganalisis. Kemudian menghargai kita punya sesuatu barang yang masih ada, hargai. Jangan menumpuk di rumah tapi dipakai nggak dipakai. Ya, itu penting buat kita untuk menghargai sesuatu. Ini pertanyaan sedikit untuk kalian memahami saat berangkat ke sekolahan nih. Kebutuhan apa yang sudah kalian dapatkan? Yuk. Apa yang kita dapatkan? Kalian tas, apa? Tas. Apalagi? Sepatu. Kalian udah penuhi. Coba kalau sepatunya nggak ada. Tuh, kayak teman kita mungkin kemarin ya si Arga, ya kemarin masuk nggak punya sepatu. Ini nggak masuk kan hari ini. Gitu. Inilah kebutuhan itu penting buat semuanya. Lalu bagaimana jika boleh tidak bisa termenuhi ya? Sakit. Contohnya teman kita ini kemarin nggak punya sepatu. Akhirnya nggak masuk ya. Si Arga nggak masuk.
ASEAN. Inilah pentingnya kebutuhan yang kita penuhi. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam kelompok, kalian simak dulu video yang akan Bapak berikan. Simak ya videonya ya. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang juga harus terus dikembangkan. Sekian dulu video singkat tentang kebutuhan manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Ya, baik. Barusan kalian telah menyimak video yang ditayangkan. Tentu ini akan menambah pemahaman kalian tentang kebutuhan. Ya. Kebutuhan itu kalian sudah paham, sudah tahu artinya, pengertiannya. Sekarang kalian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristiknya. Lalu ada juga kalian bagaimana cara menganalisisnya. Karena manusia itu betul banyak sekali keberagaman, kebutuhannya itu sangat berbeda-beda. Antara yang kembar pun berbeda kebutuhannya. Ya, ini langsung kita setelah menyimak tentu kita akan berkelompok. Dan nanti akan Bapak berikan LKPD kelompoknya masing-masing. Masih ingat dengan kelompok kalian minggu lalu ya? Masih ya? Suaranya mana? Halo? Nah, gitu dong. Mentang-mentang siang. Yuk, biar semangat lagi lah. Kayaknya loh, yuk. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, hebat kalian. Nah, kalau belajar seperti itu, jangan loyo. Ya, loyo. Pelan-pelan, hebat, jangan loyo. Oke, kita berkelompok. Siswa berkelompok, setiap kelompok dari 4 siswa. Nama kelompoknya ingat, Bapak tunjuk nanti. Makanan, ini makanan. Pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, buah. Ini adalah kebutuhan kita semuanya. Ya, kenapa Bapak berikan nama kelompoknya ini? Inilah kebutuhan. Padahal masih banyak lagi. Oke, silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Satu kelompoknya 4. Bagi yang nggak masuk, berarti bertiga, gitu ya. Oke, ayo silakan kelompoknya. Silakan berkelompok. Ayo. Duduknya, tahu apa? Kita duduk sesuai kelompoknya. Oke, baik. Bapak tentukan. Untuk yang kelompok ini dana ya, dana kelompok makanan. Makanan. Ya, ini Bapak bagikan kelompoknya. Ininya tempat kerjanya. Ini permasalahannya. Nanti kalian isi di sini.
Ya. Juga kelompok ini LKPD-nya sumber kerja ini di sini. Kamu isinya di sini. Oke, Bapak bimbing semuanya sambil kalian melihat ada, tapi di depan juga nanti ada slide-nya nih. Ya. Di situ Bapak akan memberikan kasus permasalahan sama dengan yang ada di LKPD kalian. Kasusnya adalah pilih salah satu. Kalian nih kelompoknya pilih salah satu menurut kalian akan didiskusikan. Ada kasus satu, seorang anak di desa tidak bisa bersekolah karena jarak rumahnya terlalu jauh. Kasihan kebutuhannya, padahal sekolah itu bagaimana menurut kalian? Ya. Nah, di dalam LKPD juga ada pertanyaannya ya, harus kalian jawab. Nah, disitulah yang menjadi rangkuman kalian untuk melaporkan hasil diskusi ke depan. Pertanyaannya itu ada ya di LKPD kalian masing-masing, itu juga sama. Apa saja kebutuhan dasar? Contoh, kalian mengambil kasus satu misalkan. Ini hanya contoh ya. Kasus satu itu apa? Tentang sekolah yang jauh. Apa saja kebutuhan dasar pada kasus yang kalian ambil? Apa kebutuhannya? Yaitu, tahulah kalian jawab ya. Silakan kalian kembangkan, diskusikan, kalian isi di kolom yang sudah Bapak sediakan. Yuk, silakan sampai ke selanjutnya sampai solusi. Kalau memang sekolah jauh bagaimana solusinya? Atau kalau airnya kotor bagaimana solusinya? Kalian ayo jawab. Ya, silakan. Inilah cara menganalisis dalam pembelajaran, kalian harus tahu. Silakan yuk untuk kelompok itu. Ya, Bapak akan keliling. Bapak akan memantau. Ya. namanya tadi Fana. Nah, mau ngambil kasus apa? Diskusikan, ayo. Kalau mau ngambil kasus ini, ya, jangan ngambil kasus yang nomor 1. Iya, silahkan. Pertanyaannya apa tuh? Apa kebutuhan dasar ya? Ini, gitu, ya. Catat. Ini juga silakan sudah menentukan apa kasus apa sebuah keluarga, oke. Kekurangan air, oke ya. Silakan hasil nanti dimasukkan ke dalam catatan. Oke, sambil diskusi ya. Kasih waktu ya biar efektif dan efisien ya. Bapak kasih waktu 10 menit karena kita nanti presentasi setiap peserta kelompoknya ya. 10 menit atau 15 menit sudah selesai semuanya. Yuk. Oke. Yang ingin ditanyakan acungkan tangannya ya. Yang rasa bingung berdoa. Soalan kedua apa sih? Waktunya nanti 5 menit lagi ya. Waktu 5 menit lagi. Karena nanti ini kan kelompok, nanti akan Bapak berikan LKPD untuk kalian sendiri individu. Oke. Nanti maju satu per kelompok ya. Oke, untuk kelompok apa makanan sudah selesai. Dikit lagi ya, silakan dikasih waktu. Dikit lagi. Ini kelompok apa tadi pakaian? Udah, dikit lagi. Oke, udah. Ya, Bapak ingatkan waktunya mau habis. Kita tutup ya. Karena waktu sudah menunjukkan kita 15 menit dalam pengerjaan. Ya. Untuk itu berarti yang sudah kelompok
Makanan ya? Iya, Pak. Nah, berarti sambil menunggu kelompok makanan dulu yang maju akan tampil ya. Kelompok makanan silakan tampil ke depan membacakan hasil dari diskusi kalian. Ya, sip. Ini pertanyaan nanti siapkan ya. Kita batasi pertanyaannya 2 saja. Karena waktu kita ya. Oke, baik. Tolong disimak, inilah kelompok dari rumah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok makanan yang beranggotakan saya sendiri dan Erlangga, lalu Fahri Khairul Ada, Sofia Nur Sasabila, dan Farha Himatul Hasanah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengambil dari kasus 2 tentang Ayo bersih. tentang air bersih. Tujuan yang saya dapatkan ini adalah akses air bersih yang sangat sulit. Dampaknya adalah Suaranya keras sekali. dampaknya masalah kesehatan, masalah kesehatan, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Solusinya adalah membangun sumur bor, menyediakan fasilitas pengolahan air, atau melakukan gerakan hemat air. Mengapa kebutuhan tersebut penting bagi manusia? Karena air bersih dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang mungkin ada yang ditanyakan Ya, dari mungkin kelompok lain. ada yang mau ditanyakan, katanya silahkan dari kelompok mana dulu. Silakan. Boleh dari kelompok berapa? Dari kelompok apa? Namanya siapa, boleh diperkenalkan? Berdiri aja. Ini boleh berdiri. Ya. Apa ini bacanya? Ini udah dicatat kan? Udah dicatat juga pertanyaannya ya. Berdiri. Ya, silakan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih di kota besar. Masalah kebersihan di kota besar apa? Ya, mungkin kalau kami akan mencoba untuk menjawabnya. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih di kota besar antara lain meningkatkan pengelolaan sumber daya air, melakukan upaya pelestarian lingkungan, pengolahan limbah secara baik, dan pengawasan kualitas air secara berkala. Sekian, ada yang ditanyakan kembali. Ada yang menanyakan tadi? Jawabannya bagus ya. Ya, tepuk tangan jawabannya dari kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Bagus ya, ya. Hasil dari diskusi dari kelompok makanan. Sekarang pakaian, silakan maju. Ya sopan, Anda. Ya, silakan maju. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang. Kami dari kelompok pakaian ingin menjawab kasus seorang anak di desa tidak bisa ke sekolah karena jarak rumah tesnya terlalu jauh. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah akses pendidikan, dan dampaknya adalah terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, sulit mendapatkan pekerjaan. Solusinya adalah membangun sekolah dekat desa, menyediakan transportasi sekolah, atau program belajar dan mengajar. Solusi yang terbaik adalah pemerintah atau masyarakat dapat membangun sekolah baru yang lebih dekat dengan permukiman penduduk, sehingga anak tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Oke, ya, tolong kasih aplaus buat kelompok pakaian. Ada yang mau ditanyakan? Kasusnya kasus sekolah, katanya jaraknya jauh. Ya, ada yang ditanyakan? Dikasih kesempatan 1 atau 2 orang. Naik lagi, ada yang lain? Naik boleh. Mengapa
Maka jarak rumah yang jauh menjadi kendala bagi anak untuk bersekolah. Rumah yang jauh menjadi kendala. Mengapa? Karena perjalanan yang jauh dapat membuat anak merasa lelah dan kurang berenergi saat bersekolah. Mau menambahkan, bertanya atau menambahkan? Oh, bertanya. Oke, ya, oke, bertanya. Silakan. Dari kelompok makanan, Ya, untuk makanan. Ya. apa saja solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Solusi apa saja yang harus kalian berikan terhadap masalah sekolah? Bisa seperti sekolah. Ya, silakan. Solusi yang baik. Pemerintah atau lembaga terkait dapat menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi untuk anak-anak yang tinggal dari sekolah. Oh, pemerintah memberikan subsidi atau sekolahnya dideketin ya. Oke. Udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Kalian semuanya luar biasa. Apapun hasilnya itulah hasil diskusi kalian. Ya, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat kalian. Semuanya betul. Kelompok dari makanan bagus, tepuk tangan. Kelompok dari pakaian juga bagus, tepuk tangan. Dan kelompok yang terakhir tadi adalah buah-buahan juga tepuk tangan. Semuanya adalah semua kelas 72. Oke, kita ambil kesimpulan. Ya, dari pembelajaran hari ini Bapak ingin tahu dulu gimana hasil diskusi ini. Bapak ingin tanya hasil diskusi pembelajaran hari ini baik, senang atau bagaimana? Senang. Kalau memang kurang senang, apa nanti bagaimana? Ya, senang ya, senang ya. Ya, terima kasih kalau memang senang bahwa kebutuhan itu memang harus kita penuhi. Dan ingat, kita manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak boleh melakukan memenuhinya dengan cara yang tidak bermoral. Seperti minggu-minggu lalu kita membahas tentang manusia yang ekonomi yang bermoral. Memenuhi kebutuhan tidak harus dengan menipu. Memenuhi kebutuhan tidak harus berbohong. Tapi memenuhi kebutuhan secara ekonomi demi masa depan kita harus melakukan dengan melakukan hal yang lebih baik, bekerja. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mungkin mudah-mudahan pembelajaran ini semuanya menjadi baik buat kita semuanya. Minggu besok dilanjutkan, tapi berhubung minggu besok itu kalian menghadapi tengah semester, Bapak sekali lagi kalian belajar di rumah dengan giat. Ya, terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau Bapak yang ada kurang, kita saling belajar. Ya. Dan belajar itu adalah kalau belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kalau tidak tahu, ya kalian laksanakan, gitu ya, demi kebaikan kita. Terima kasih. Karena waktu habis, Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, ketua kelas pimpin doa, kita akan pulang. Siap. 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 Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak titip hati-hati di jalan. Sampaikan salam Bapak ke orang tua kalian semuanya. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Ya, yang selanjutnya KM mau duluan? Ya, silakan. Sudah, waktunya ya biasa. Yuk. Hati-hati di jalan.